katanya sih, konon katanya sih masih, karena yang aku tahu saat itu memang masih suka ketemu, dan yang katanya mantan istrinya tuh memang masih tinggal bareng sama keluarganya. Masih, kita sih masih hubungan baik aja. Kadang dia suka ke rumah apa gitu, masih hubungan. Kabar mengejutkan datang dari Vicky Prasetyo yang dikabarkan mempunyai hubungan spesial dengan mantan istri pertamanya. Hubungan spesial yang terjalin antara Vicky dengan mantan istrinya itu disinyalir menjadi penyebab alasan Kalina Oktarani memutuskan menceraikan Vicky. Kabar kedekatan antara Vicky dengan mantan istri pertamanya, Rama Nuraini, yang saat ini diisukan masih tinggal bersama keluarga Vicky, tidak hanya dibeberkan oleh adik Vicky, tetapi juga dari mantan sopir Vicky. Lantas, benarkah kabar tersebut? Berikut penelusuran tim cumicumi.com. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Siapa tak mengenal Vicky Prasetyo? Sebagai presenter dan pengusaha, Vicky dikenal luas tidak hanya statusnya sebagai public figure, melainkan karena segudang kontroversi yang ditorehkannya. Misalnya saja, gonta-ganti pasangan. Karena hal itu pula, Vicky mendapat julukan gladiator. Baru-baru ini tersiar kabar yang cukup mengejutkan yang tidak banyak khalayak tahu. Jika mantan istri pertama Vicky, sebut saja Rama Nuraini, diisukan masih tinggal bersama dengan keluarga Vicky. Hubungan spesial yang terjalin antara Vicky dan mantan istri pertamanya itu belakangan disinyalir menjadi penyebab utama retaknya rumah tangga Vicky dengan Kalina Oktarani yang berujung pada perceraian pada 2022 kemarin. Keputusan Kalina menceraikan Vicky disebut-sebut lantaran sikap sang gladiator yang mendua dengan mantan istri pertamanya. Bahkan, Vicky pernah berlibur bersama dengan mantan istri pertamanya itu. Hubungan spesial Vicky dengan perempuan yang sudah memberikan 4 orang anak hasil pernikahannya dengan Vicky itu diduga kuat menjadi penyebab utama Kalina menceraikan Vicky. Kabar itu semakin kuat setelah dikabarkan Vicky mempunyai anak lagi yang diberi nama Samsons di saat dirinya sudah menikah dengan Kalina. Lantas, seperti apa tanggapan Kalina mengenai hal tersebut? Ini gue jawab jujur ya. Sebenarnya dia tuh married baru sama yang pertama, yang sama mamanya anak-anak. Terus kedua tuh sama Angel. Itu nikah KUA tuh baru 2 kali. Kalau nikah KUA ya. Iya, sama Kalina kan terakhir dia enggak, cuma siri lah gitu. Pernikahannya lama dan langgeng. Ada anak kan, ada berapa tuh? Ada 4 malah, dapat anak 4. Masih kita sih masih hubungan baik aja. Kadang dia suka ke rumah apa gitu, masih hubungan silaturahmi baik. Kadang juga kan tetap itu nyokapnya, jadi kayak gue nggak bisa, sorry ya nggak bisa datang ke sini, gue nggak mau. Terus kayak yaudahlah, kalau misalnya kita masih bisa baik gitu, ya udah kenapa enggak gitu. Ya enggak dong, status pernikahan mah kan udah divorce. Waktu sama Saskia kan dia nggak kuat angkat tangan kan, dia waktu tunangan sama Saskia udah dia divorce, dari situ kan udah divorce. Ya tau lah Kak Vicky kan kadang ada anak gitu, anak kan 7 ya kalau nggak salah deh, gue lupa saking banyaknya, keponakan gue banyak banget. Tiba-tiba ada cewek datang lagi hamil, aku ini anaknya Vicky, udah gede banget. Kalau nyokap gue juga orangnya santai gitu kan, kayak oh ya udah iya, nyokap gue gitu-gitu aja. Terus makanya gue kalau misalnya dibilang yang Samson, bakso Samson, ya itu emang bener anaknya Kak Vicky. Jadi kan tadinya kan udah usahanya nggak cuma itu aja, tadinya ada yang gel dewasa itu namanya udah gladiator. Terus ada minuman yang jelly namanya Vicky Prasetyo. Namanya udah banyak gitu. Akhirnya kesini namanya apa lagi ya gitu kan. Oh ya nama si Samson aja, anaknya Kak Vicky itu yang bontot. Oh ya udah Samson aja, ya udah Samson gitu. Nggak tahu juga ya, tapi katanya sih, konon katanya sih masih, karena yang aku tahu saat itu memang masih suka ketemu, dan yang katanya mantan istrinya tuh memang masih tinggal bareng sama keluarganya. Dia malah nggak suka kalau aku campur dalam, ya nggak tahu lah, aku nggak mau begitu ya. Saya tidak merasa ada hubungan apa-apa sama dia. Kalau itu tanya aja sama mereka. Yang pasti waktu sama saya pernah tinggal di rumah, mereka pernah liburan bareng-bareng dan saya di rumah. Terus saya nggak tahu, mas tanya sama mereka, dia orangnya langsung ya, mau poligami mau apa.
Siarnya kabar yang menyebutkan jika Vicky masih menjalin hubungan spesial dengan mantan istri pertamanya sepertinya bukan kabar isapan jempol belaka. Sebab kabar tersebut tidak hanya keluar dari mulut adik Vicky, tetapi juga datang dari mantan supir Vicky, Omen. Saat dihubungi tim cubicumi.com, Omen membenarkan jika Vicky mempunyai hubungan cukup rumit dengan mantan istri pertamanya di saat sang gladiator itu sudah menjadi suami sah Kalina Oktarani. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, beredar kabar jika anak keempat Vicky dari istri pertamanya yang diberi nama Samson lahir saat ia masih menjadi suami sah Kalina. Belakangan diketahui jika usaha bakso Samson milik Vicky diambil dari nama anak bungsunya. Maka seperti inilah kesaksian mantan supir Vicky Prasetyo saat membeberkan kabar tersebut. Kalina udah nikah sama Vicky. baru tahu ada si anak terakhir ini gitu. Namanya? Samson. Kaget mah wajar lah ya, namanya. Misal saya nikah nih sama istri saya yang sekarang, saya jalan berapa bulan nikah, barulah saya tahu dia punya anak, ya pasti kaget dong saya. Mungkin gitu, bukannya ibu mungkin pasti kaget. Ya, apalagi mereka kan istilahnya udah pisah kan. Terlepas benar atau tidaknya terkait hubungan spesial yang terjalin antara Vicky dengan mantan istri pertamanya yang menyebabkan kandasnya rumah tangga Vicky dengan Kalina, adik Vicky, Baby, juga mengungkapkan hal yang tak kalah mengejutkannya. Baby yang kesal dengan sang kakak yang kerap gonta-ganti pasangan dengan tegas menolak Vicky menikah lagi. Itu tidak lepas dari adanya perjanjian di antara keduanya yang menyebutkan jika Vicky dilarang menikah lagi. Setidaknya dalam waktu dekat ini. Pusing, kakak ipar gue banyak banget. Gue pusing, gue gak mau kenal gitu. Terus kemarin juga ada beberapa kan kenal tuh, ada cewek gitu nyamperin waktu kumpul-kumpul sama Mas Sunan Kalijaga gitu. Artis terkenal juga, terkenal banget malah. Hai baby gitu kan. Aku ini gitu. Terus aku juga udah jalan sama Vicky gini-gini. Oh iya siap. Udah gue gitu aja, sekedar gitu aja. Gue gak mau lagi pusing gue nanti. Aduh, ngomong-ngomong apa lagi di media apa, gue udah males. Makanya gue lebih baik, udahlah gue gak kenal gitu. Oh deket banget dari kecil. Waktu mama sama papa divorce juga udah, dia tuh jadi kayak bapak aja, kayak papa gitu, jadi pengganti papa. Jadi udahlah, kita udah ngelewatin banyak banget kan sama dia tuh, udah lebih dari bukan cuma kalian tau lah guys, dari yang waktu di pesantren sini, pesantren situ kan kayak gimana, banyak hal yang udah kita laluin gitu. Ya yang penting sih banyak, dia kan banyak anaknya, jadi baby sih pengennya lebih konsisten di pekerjaannya gitu sekarang, karena dia udah moodnya udah agak-agak ini kalau sama syuting, dia pengennya lebih fokus di partai gitu, terus fokus di usaha. Ya bagus juga sih ngembangin banyak, cuma maksudnya kan platform pertamanya tuh syuting gitu, karena percuma juga kalau syutingnya nggak berjalan, usahanya cuma berjalan, karena kan dua-duanya tuh harus kawin supaya bagus terus kan gitu. Baby sih pengennya dia syutingnya agak mau lagi, karena udah banyak callingan, dia nggak mau ambil, dia lebih fokus kayak kan mau buka tuh Gladiator yang di Kerawang. Nah itu maksudnya biar syuting juga, usaha juga, dibagi-bagi waktunya buat family juga gitu sih. Dan nggak mau nikah dulu, nggak, pusing. Ya dari zaman waktu engagement sama Saskia gitu kan, maksudnya kayak ya heboh lah, namanya kita mau pesta gitu kan, ya pasti nyediain buat pengajian beda, buat akad beda, buat resepsinya beda gitu. Dan keluarga gue kan banyak banget. Udah gitu Kak Vicky tuh orangnya nggak betah kayak quality time sama pasangan berdua gitu. Dia tuh nggak suka, dia tuh kalau jalan semua 5 mobil, 6 mobil gitu. Makanya banyak banget lah keluarga gue tuh. Meski dikenal playboy yang kerap jatuh hati pada perempuan cantik dengan mudahnya, siapa sangka jika Vicky merupakan sosok seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dari semua perempuan yang dinikahinya, Vicky diketahui memiliki 7 orang anak. Dan semua anak-anaknya mendapat perhatian yang sama darinya tanpa membeda-bedakannya, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, hingga kebutuhan lainnya. Kedekatan Vicky dengan anak-anaknya tampak saat ia merayakan ulang tahunnya. Tampak anak-anak Vicky dengan kompak memberikan kejutan untuk ayahnya itu.
Lantas, apa harapan mereka terhadap Vicky yang kini sudah berusia 39 tahun? Aku berharap sih jadi di umur ini nikahnya nggak main-main. Gimana ya, biar Didi juga bisa jadi ayah yang baik, juga bisa jadi suami yang baik. Jadi keluarga kita saling melengkapi. Ini kan maksud kita kayak kita juga butuh seorang ibu di hidup kita. Kalau minum di gelas, ya kan? Minum aku di gelas. Iya, ada airnya. Terus gelas itu jatuh. Pecah nggak? Pecah dong. Nah itu deh. Kenapa? Perasaan hati mama-mama kita. Maka dia harus minta maaf dulu. Oh, jadi karena gelas itu pecah, serpiannya kemana-mana, aku nggak bakal bisa ngumpulin serpian itu. Itu pun perasaan mama-mama kalian. Iya. Mama-mami kalian tuh sebenarnya seneng bisa dinikahin sama seorang Vicky Prasetyo. Kalian tuh harus tahu semuanya. Semua kesulitan atau masalah yang Allah kasih itu pasti ada jalannya. Jadi dengan cara kita menjalankan itu, Didi tuh minta maaf sama mama kita dan restu dari ridho Allah agar hidup Didi tetap lancar, tetap dipermudahkan oleh Allah, ingat ibadahnya, ngajinya, juga bisa Didi berdoa supaya dapat istri yang baik. Harapan aku tuh Didi ini yang terakhir gitu, ganti lagi gitu. Ini yang terakhir. ya itulah, sekarang udah nggak bisa apapun yang kita mau kan. Mereka udah besar, mereka udah bisa berani bersuara, berpendapat, berani mengeluarkan unek-unek apa yang dia rasakan gitu. Jadi otomatis ya gitu, apa yang aku lakukan sekarang tuh berpikir untuk melihat kiri kanan. Aduh, anak-anak aku bagaimana ya kalau aku ini gitu. Alhamdulillah. Jadi kita mulai nata sekarang itu, bahkan udah punya grup, jadi kita atur nanti at least mudah-mudahan bisa seminggu sekali kita kumpul-kumpul. Kan pada pesantren juga kan, Mano pulang, biasanya pulangnya berapa bulan sekali ya No ya di pesantren ya. Janis juga jarang pulang, jadi nanti kita ada momen buat kumpul sama-sama. Mempunyai banyak anak di tengah kesibukannya yang super padat membuat Vicky kerap merindukan anak-anaknya. Berkumpul dengan anak-anak tercinta menjadi momen kebahagiaan terbesar Vicky saat ini. Dari situ diketahui jika Vicky begitu dekat dengan anak-anaknya. Namun yang mengejutkan, Vicky tidak hanya dekat dengan anak kandungnya, tetapi juga dengan anak angkatnya, Aska Kobijer, yang tidak lain anak dari mantan istrinya, Kalina. Dan seperti inilah momen kedekatan Vicky dengan anak-anaknya, termasuk dengan Aska. Kita tuh udah namanya anak-anak udah pada besar gitu, anak-anak udah bersatu semuanya. Jadi udah mulai, ya bukan Vicky Prasetyo yang dulu-dulu gitu loh. Kayaknya udah mulai aku pengen berharap ada pergeseran dari sikap aku yang pastinya harapan, perubahan untuk menjadi lebih baik. Walaupun perubahan itu bukan untuk diumumkan ya. Tapi semoga ini menjadi niatan doa aku buat anak-anak. Ya lebih banyak waktu untuk sama anak-anak pastinya gitu. Ya hampir minim banget lah buat bisa ketemu waktunya gitu loh. Karena kan mereka juga banyak tempat tinggalnya nggak bareng. Tapi momen sekarang ya jadi momen yang bisa sama-sama semuanya sih. Aku tuh pengen banget ya nanti ke depannya pengen punya pesantren aja. Jadi anak-anak kan hari ini Mano pesantren di Darun Najah, terus Janis pesantren di Darun Sawit. Jadi pengen suatu saat kita punya pesantren sendiri gitu untuk yatim ataupun piatu. Jadi bisa sama-sama jadi santri gitu. Ingat dulu aku juga jadi santri berapa tahun gitu. Vicky, karena kan Vicky ayahnya mereka kan ya, mereka ke situ kadang pulang sekolah main ke rumahnya. Baik sih, maksudnya terlebih Kalina sama anaknya Vicky ini ya udah kayak dianggap anak sendiri juga gitu. Baik juga Kalina terhadap anak-anaknya Vicky, baik-baik kayak intinya misalkan kayak anaknya minta apa nih, contoh kado ulang tahun ya Kalina ngasih, beliin kayak gitu lah. Aska tuh bahasa Inggrisnya beda sama Sama aku bahasa Inggrisnya keraton, you know keraton, like a kingdom, kingdom kasta, jadi beda. Tetangga, Neighbor. aku beda. Kalau di aku my second friend home. Jadi teman kedua setelah di rumah kita. My second friend home. Teman kan? Iya. Ya kan? Second Tetangga, home, rumah. Friend's second house. Iya, friend second house. Ya, jadi itu tetangga.
ayam geprek. Iya. Kan bahasa Inggrisnya apa? There is none. Chicken apa? Ayam geprek. It's just chicken geprek. Chicken geprek. There is none. Gak ada kan? Di aku beda. Chicken smackdown karena dia udah bertarung ya. Jadi chicken smackdown. Nah, berarti memang bahasa Inggris kita memang beda, nggak bisa disatuin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.